Alhamdulillah, Allah perkenankan kita semuanya bertemu kembali dalam acara Khatmul Quran. Semoga insyaallah tahun-tahun berikutnya juga Allah pertemukan kita bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita memasuki kisah Nabi Sulaiman. Di pertengahan kisah diceritakan bahwa beliau Nabi Sulaiman ini raja yang sangat luas kekuasaannya, yang sangat hebat. Beliau punya prajurit yang jumlahnya yang sangat besar. Dikatakan pasukannya itu jika dikumpulkan sampai 100 farsakh kali 100 farsakh. Satu farsakh itu 3 mil, berarti 300 mil. Berapa ratus kilo itu ya. Pasukan beliau bukan hanya manusia. 25.000 farsakh digunakan untuk pasukan manusia. 25.000 farsakh digunakan untuk pasukan jin. 25.000 untuk binatang buas, bahkan menjadi pasukan beliau. 25.000 untuk binatang terbang, burung, garuda dan macam-macam. Jadi mereka semuanya patuh dengan raja Nabi Allah Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman ini mengangkat banyak panglima untuk mengatur pasukan yang begitu banyak dan rapi semuanya. Jadi setiap berapa sof ada panglimanya, berapa baris ada panglimanya, sehingga betul-betul rapi itu. Kalau berjalan begitu, berbarisnya sangat rapi. Beliau menyediakan kursi untuk para nabi, kursi untuk para orang yang soleh, para aulia. Di kemana-mana beliau juga diikuti oleh pasukannya. Tugas yang ada di udara adalah untuk menaungi beliau dan juga yang bersama beliau, sehingga burung-burung tadi itu rapi ada di atas, menjadi naungan tenda bagi Nabi Sulaiman dan juga orang-orang dekat beliau. Beliau juga mempunyai permadani yang sangat luas, yang itu semuanya juga dibuat oleh para pasukannya, termasuk pasukan jinnya. Jadi nggak perlu alat. Jadi dengan kekuatan mereka semuanya sehingga membuat permadani yang sangat luas. Bahkan permadani tadi itu cukup sampai untuk dibuat dapurnya, dibuat kendaraannya, seluruh tamu-tamunya. Dan jika beliau pergi, maka angin pun dapat digerakkan oleh beliau. Datang angin yang keras mengangkat, kemudian angin yang lembus mengembuskan pergi ke mana beliau menginginkan. Jadi ngatur semuanya. Angin pergi ke barat, angkat ini, turunkan ini, itu nurut sama Nabi Sulaiman. Ini raja hebat ini ya. Kalau sekarang kan saling gontok-gontokan. Kalau zaman Nabi Sulaiman nurut, bahkan binatang buas pun nurut.
Kenapa? Karena memang Nabi Sulaiman itu adalah raja yang diangkat oleh Allah, dilantik oleh Tuhannya, bukan karena kudeta, bukan karena keputusan atau pilihan, tapi karena Tuhannya yang menjadikan dia raja. Nanti akan kita bahas. Diriwayatkan juga bahwa Nabi Sulaiman kalau mau pergi biasanya lewat udara. Kalau jauh lewat udara. Jadi disediakan permadani yang sangat luas yang bisa membawa tadi itu, bahkan gidir membawa enceng untuk masak tadi itu, 10 onta pun bisa dimasak ada di situ. Disembelih 10 onta, berapa kintal itu? Belum lagi pasukan dan juga orang-orang dekatnya. Jadi naik ada di permadani tadi itu, diangkat lewat udara. Diceritakan bahwa pernah beliau dari Ustukhur, beliau menghendak pergi ke Yaman, berjalan dengan bala tentara yang luar biasa lewat udara, melewati kota Madinah. Saat itu belum jadi kota Madinah masih. Maka Nabi Sulaiman menyatakan, hadhihi daru hijrah Nabi fi akhir zaman. Ini akan menjadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Tuba liman amana bih. Beruntung orang yang mau beriman dengan beliau, wattaba'ah, dan mengikuti ajarannya. Kemudian ketika beliau melewati Makkah, melihat di sekitar Ka'bah banyak berhala-berhala, maka beliau meneruskan perjalanan. Nggak mau melihat berhala-berhala tadi itu. Tapi akhirnya Ka'bah yang menyesal, menangis Ka'bah. Loh, menangisnya Ka'bah bukan seperti kita neteskan air mata. Allah menciptakan bumi, langit ini juga menangis. Fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Maka tidaklah menangis alaihimus sama'u wal ard wa ma kanu mundharin. Dikatakan tidak menangis itu langit dan bumi. Itu adalah satu bahasa kiasan. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan semua makhluk, bahkan benda padat pun, pohon-pohonan pun, batu-batuan pun bertasbih kepada Allah, tapi dengan bahasanya, dengan caranya. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ka'bah menangis. Si Ka'bah tadi itu mengadu kepada Tuhannya, ditegur, apa? Kenapa Ka'bah kamu tadi itu menangis? Maka Ka'bah menyatakan, ya Allah, bagaimana enggak nangis? Nabi lewat dengan kami, orang-orang soleh lewat, enggak mampir, enggak sholat, karena memang di sekitarku banyak berhala-berhala yang disembah. Mereka banyak mensyirikkanmu ya Allah di sekitarku. Maka Allah menyatakan kepada Ka'bah, la tabki fa inni sawfa amla'uka wujuhal musallin sujjada, wujuhan sujjada, wa unzilu fika qur'ana wa ab'athu minka nabiyyan fi akhiriz zaman ahab anbiya'i ilai waj'al fika ummaran min khalqi ya'budunani wa afrudu alaihim faridatan yahunnuna ilaika haninan nagah ila waladiha wal hamama ila baydatiha wa utahhiruka minal asnam wa abadatis syaitan.
Ka'bah, nggak usah susah, nggak usah nangis. Aku Allah bakal akan memenuhi sekitarmu wajah-wajah yang sujud kepadaku. Waktu itu nggak ada berhala-berhala di sekitarnya. Akan aku penuhi nanti dengan wajah-wajah yang sujud kepadaku di sekitarmu. Jangan khawatir, wahai Ka'bah, aku akan turunkan Al-Quran ada padamu. Aku utus Nabi akhir zaman ada di situ, ada di kotamu, dan dia menjadi Nabi yang paling aku cintai. Jangan khawatir, bahkan akan datang orang-orang yang menyambangi kamu dari segala penjuru. Mereka beribadah kepada aku, kepadamu, kepada aku menujumu. Aku akan wajibkan bagi mereka untuk datang kepadamu, dan mereka akan selalu rindu untuk bertemumu, wahai Ka'bah, seperti anak onta yang selalu mencari ibunya, seperti juga burung-burung dara yang selalu dia tadi itu melindungi telurnya. Burung dara itu kalau ada telurnya, miber sebentar, datang lagi melindungi telurnya. Dan aku, Allah bakal mensucikan kamu, wahai Ka'bah, daripada patung-patung serta penyembah-penyembah setan. Ringkas cerita, Nabi Sulaiman alaihi salam akhirnya di udara melalui satu lembah Sadir. Lembah ini ada menyatakan di kota Taif, ada menyatakan di Syam. Kemudian Nabi Sulaiman mau turun ke bawah dari atas. Jadi kayak pesawat gitu ya. Naik tadi itu dengan angin keras, kemudian dihembuskan dengan angin pelan. Jadi tidak karat-karit. Kemudian mau turun. Ketika Nabi Sulaiman mau turun, di situ ada sekelompok semut-semut. Ada sekelompok semut-semut. Rajanya semut punya sayap, dia kakinya pincang. Ada yang menyebut namanya Takhiyah, ada yang menyebut namanya Jurmi. Ini rajanya semut ini, kepalanya semut ini, rajanya semut, dia melihat, wah, bala tentara yang begitu besar, tidak mungkin akan perhatikan kita yang begitu kecil. Maka dia mengumumkan kepada semut-semut sekitarnya, ya ayuhan namru dukhulu masakinakum. Semut-semut, ayo semuanya masuk ke lubang-lubang, masuk ke rumah-rumah kamu semuanya. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Awas lo ya, jangan sampai nanti Nabi Sulaiman dan pasukannya nginjak-injak kamu, akhirnya berantakan badan kamu nanti, mati kamu keinjak-injak nantinya. Jangan sampai dipecah-pecah kamu. Dia nggak paham kalau dia nginjak kamu karena terlalu kecil kamu. Nabi Sulaiman ini jadi suara siapapun, suara apapun itu bisa didengarkan oleh Nabi Sulaiman dari beberapa mil karena dikirim oleh angin. Jadi faham. Jadi Nabi Sulaiman waktu turun tadi itu dengar suaranya semut tadi ini, cepet-cepet aja masuk. Pompong durung sampai ini Sulaiman sama pasukannya. Nanti diinjek-injek nggak ngerasa kalau nginjek ente karena kecil. Nabi Sulaiman dengar itu mulai senyum sampai tertawa karena melihat begitu hebatnya ini ketua semut ini, perhatiannya kepada semut-semut yang lainnya tadi itu.
Kejadian ini dikutip dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tair fahum yuza'un. Maka dikumpulkan bagi Sulaiman pasukan-pasukannya, mau berangkat tadi itu, baik pasukan dari jin, dari manusia maupun dari tair, dari burung-burung. Fahum yuza'un, maka mereka semuanya tergiring, semuanya rapi, berbaris. Hatta idza atau wadim namli, maka sampailah di lembah yang situ banyak semut. Ada menyatakan itu di Taif, atau ada menyatakan ada di Syam. Qalat namlatun ya ayyuham namlut khulu masakinakum, maka berkata seekor semut rajanya, karena melihat pasukannya pasukannya Sulaiman, dia mengingatkan kepada semut-semut yang lainnya, ya ayyuhan namlut khulu masakinakum, para semut, masuklah kamu ke tempat-tempat kamu, la yahtimannakum la yaksirannakum, janganlah sampai memberantakkan kamu, mengobrak-ngabrik kamu Sulaiman wa junuduh, Nabi Sulaiman dan pasukannya, wahum la yash'urun, dan mereka tidak merasa kalau menginjak-injak kamu, mengobrak-ngabrik kamu. Fatabassama dhahikan min qawliha, maka senyum Nabi Sulaiman, mulai senyum, dengar itu senyum, sampai akhirnya tertawa Nabi Sulaiman daripada ucapan si semut yang besar tadi itu kepada para semut yang lainnya. Akhirnya Nabi Sulaiman menghentikan, berhenti semuanya, berhenti pasukannya, berhenti, sampai semutnya masuk, ada di lubangnya, semuanya selamat. Nabi Sulaiman akhirnya bersyukur kepada Allah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berilah ilham bagiku untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Begitu Nabi Sulaiman diberi satu kekuasaan yang luar biasa, sampai suara semut pun difahami oleh Nabi Sulaiman. Allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan beri aku juga ilham cara untuk bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada ayah dan ibuku. Wa an a'mala salihan, dan berilah aku ilham untuk aku bisa beramal soleh tardahu, yang Engkau ridhoinya. Wa adkhilni birahmatik fi ibadikas salihin, masukkanlah aku ya Allah dalam golongan hamba-hambamu yang soleh dengan rahmatmu. Allah. Dikatakan oleh ulama bahwa semut ini termasuk golongan binatang 10 yang bakal dimasukkan surga oleh Allah. Pertama, buruknya Rasulullah, buruk yang diangkir Rasulullah. Kedua, Hudhud Balqis, nanti akan diterangkan. Ketiga, semut Nabi Sulaiman ini. Keempat, pedetnya Nabi Ibrahim, nanti sudah diterangkan mungkin, Nabi Ibrahim yang menjamu dua tamunya, nggak taunya malaikat, dipotongkan dengan anaknya sapi ejil. Kemudian yang keberapa ini? 5, ya. Ya, kelima, kambing Nabi Ismail, tebusan Nabi Ismail. Keenam, sapi betina Bani Israel yang digunakan oleh Nabi Musa sebagai mukjizat untuk menghidupkan orang yang mati. Keberapa? Ketujuh,
Ya, ketujuh anjingnya Ashabul Kahfi. Kedelapan himar, keledainya Uzair, akan ceritakan. Kesembilan untanya Nabi Soleh. Kesepuluh ikan pausnya Nabi Yunus. Dari cerita ini mari kita renungi.